Yeay. Kita bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yeay. Mari kita katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dari lembasannya para pendakwa kita. Sekali lagi kan kita katakan, sekarang telah tiba. Hey, keselamatan dan kuasa, amin, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya dan diurapinya, karena dari lembasannya para pendakwa kita. Hey, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yeay. Kita bersyukur Tuhan, kita bersyukur. Katakan sekarang, sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa, amin Tuhan, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena dari lembasannya para pendakwa kita. Katakan apa? Oleh anak domba, amin. Terima kasih Tuhan. Yeay. Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan, oleh siapa? Oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan lagi, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yeay, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena darah anak domba Allah itu yang menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, karena salib-Mu Tuhan membuat kami menang Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan di hidup kami Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Urapilah kami di tempat ini Tuhan, urapilah kami di tempat ini Tuhan,
Supaya kami semua memaknai salib-Mu itu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan. Tapi kami benar-benar mau memaknai kematian-Mu ini Tuhan bagi kami Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan yang menyelamatkan setiap kami Tuhan. Karena salib-Mu yang membuat kami menang Tuhan. Oralabase, sikiaralabase, sikiaralabase. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Mari kita katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Oh haleluya Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatnya salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Kita katakan kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Amin Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kunyatakan Kaulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan. Yes Tuhan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena
berkenan dengan Engkau Bapa. Biarlah kami berkata-kata dengan hati kami, pikiran dan perasaan kami yang tertuju kepada Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat salib Tuhan. Buat kebenaran-Mu Tuhan. Yang membuat kami Tuhan ada sampai saat ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Karena penderitaan-Mu Tuhan. Penderitaan-Mu membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang lebih lagi bersungguh-sungguh di dalam Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau semakin jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Bersyukur Tuhan. Kami mau terus katakan bahwa kami bersyukur Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami mau katakan dari hati kami bersyukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Karena cinta-Mu bagi kami. Karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Yang sudah menyelamatkan kami Tuhan.
sampai saat ini Tuhan. Kami mau semakin antusias dengan Engkau Tuhan. Kami mau tinggalkan masa lalu kami Tuhan. Kami mau mengejar Engkau Tuhan. Kami mau mengejar Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami mau mengalami kegairahan yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Lewat puji-pujian kami, lewat penyembahan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, masih dalam keadaan berdiri ya Bapak Ibu. Yang mungkin capek kakinya boleh duduk, enggak apa-apa. Oke, kita mau berlari ya bersama Tuhan. Kalau lagunya ngomong berlari, enggak apa-apa, lari-lari kecil aja di tempat ya. Oke? Setuju dengan saya ya? Buka dulu formasinya biar bisa lari. Oke. Oke. Kita mau berlari menuju harapan yang penuh kebahagiaan. Amin ya Bapak Ibu, anak-anak. Yeay. Kita mau tinggalkan masa lalu kita. Masa laluku lagi asmaramu. Amin. Semua gagalku lari terus oleh. Amin Tuhan. Apa? Ya. Tinggal dalammu itu sekali lagi yuk. Masa laluku lari asmara. Amin Tuhan. Semua gagalku lari terus olehmu. Mengenalmu dari segalanya. Tinggal dalammu itu kebanggaanku. Hei, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang ku berlari menuju harapan di depan. Amin. Ku mengarah semua yang di belakangku. Ku mengarah Ku menuju kemenangan yang darimu. Haleluya. Oh, hey. Oh. Katakan masa laluku apa? Amin. Semua gagalku kali terus oleh. Terima kasih Tuhan. Yeay. Ini menjadi seruan kami Tuhan. Amin Tuhan. Katakan ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah apa yang di depan. Makasih Tuhan. Katakan lagi ku berlari. Amin. Haleluya. Bapak-bapak saja.
kami Tuhan. Kami mau tinggalkan masa lalu kami Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan. Haleluya semua. Ku berlari menuju harapan. Ya Tuhan, Engkau yang mendengar kerinduan kami Tuhan. Biarlah kami benar-benar ada di dalamnya Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sorak-sorai kemenangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Firman-Mu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau terus mengingat akan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus mengingat akan kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Oh ralabasiki ralabase. Oh terima kasih Tuhan. Ketika kami mengingat kasih-Mu Tuhan, hidup kami Tuhan akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan Tuhan. Akan mengalami peningkatan demi peningkatan dalam hidup kami Tuhan. Oralabasiki aralabase. Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Yes Tuhan. Oralabasiki aralabase. Kami bersyukur Tuhan. Begitu besar kasih Allah dalam hidup kami. Haleluya.
intinya kami bersyukur dalam hidup kami. Karena tanpa Engkau Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada sampai saat ini. Jika sedetik kami meninggalkan Engkau, bahkan kami tidak mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan, maka segala hal akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyadari ini Tuhan. Kami mau menyadari ini Tuhan. Kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami mengalami sesuatu hal dalam hidup kami Tuhan, ketika kami mengalami masa-masa sulit dalam hidup kami Tuhan, maupun hal-hal yang menyenangkan dalam hidup kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu itu ada bagi setiap kami Tuhan. Buatlah hati kami untuk kami tetap berdamai dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau tetap berdamai dengan keadaan kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, kami mau berdamai dengan keadaan kami Tuhan. Kami mau mengingat kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang baru. Yes Tuhan. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, ingat bilurnya, ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, bagiku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Allah yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Karena kasih-Nya besar. Dia menyelamatkan kita. Dia menebus kita dari segala kesia-siaan.
Dia yang memperbaharui kita. Bahkan Dia mengangkat kita kepada kemuliaan-Nya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami gerejamu mengingat Engkau Tuhan yang menunjukkan kasih yang besar kepada kami, kepada dunia ini. Engkau merelakan dirimu Tuhan datang ke dunia. Engkau mengorbankan dirimu. Engkau dihina, Engkau disiksa, bahkan Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang ajaib. Biarlah pengorbanan-Mu membawa perubahan dalam hidup kami. Perubahan-Mu membawa dampak dalam hidup kami Tuhan. Sehingga setiap kami sampai kepada tujuan-Mu yang mulia, menggenapi seluruh kehendak-Mu dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami rindu mendengar firman-Mu. Kami rindu mendengar Kau berbicara, Kau berkata-kata kepada kami lewat firman Tuhan. Kau yang menyatakan kepada setiap kami Tuhan. Kau yang menyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Biar lewat ibadah kami mengingat kematian-Mu, kami semua dibangkitkan, kami digairahkan, semakin setia dan jatuh cinta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, memimpin setiap kami, mengurapi setiap kami, membuka telinga rohani kami, sehingga kami celing dan kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu, yang mau menyampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas jemaat-Mu tempat ini Bapak. Terpujilah nama Bapa demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saya mengucapkan shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, apa kabar? Puji Tuhan ya, kita semua percaya bahwa kondisinya baik. Yang di luar kota, ya, shalom, selamat pagi. Ya, kita pagi ini akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya, bukan hari kematian Isa Al-Masih, tapi hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ya pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang kasih Allah yang besar. Ya, mari kita lihat firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ya, jadi Bapak sekalian Tuhan, saya percaya ya setiap jemaat Tuhan tempat ini percaya bahwa kasih Allah itu besar, amin. Ya, besar, amin. Kalau saya bertanya, kalau kita mau mengukur kasih Allah itu seberapa besarnya? Kalau kita mau ukur, Bapak Ibu bisa mengukur seberapa besar kasih Allah yang diberikan kepada saudara? Ada yang bisa mengukur? Ya, sebatas. Mungkin ya
Orang mungkin masing-masing bisa menggambarkan tentang seberapa besar kasih Allah dalam hidupnya. Tapi saya percaya ya bahwa begitu besar kasih Allah, amin. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan karena apa? Begitu besar. Ya. Dikatakan itu karena begitu besar, ya. Begitu besar dengan arti bahwa tidak ada bisa diukur kasih Allah kepada kita. Ya. Mau mengukur dengan apa? Dalamnya lautan, dalamnya samudra tidak bisa. Tidak cukup. Tidak bisa membandingkan besarnya kasih Allah kepada kita. Ya. Nah, satu pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Kira-kira apa yang membuat apa yang membuat Tuhan mau mengasihi kita? Apa yang membuat Tuhan ingin mengasihi saudara? Sehingga Allah mau memberikan kasih yang begitu besar kepada kita. Saya mau tanya kepada Ibu sekali lagi, Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan mengasihi saudara, amin? Jangan-jangan ada gitu ya, ada yang merasa nggak dikasih oleh Tuhan. Ya. Karena mengalami masalah yang bertubi-tubi, wah sehingga kayaknya Tuhan ini nggak mengasihi saya. Ya, kok saya ini diperhadapkan dengan masalah terus. Ya. Sehingga berpikir, aduh kayaknya Allah ini nggak mengasihi saya. Ya. Ada juga yang merasa bahwa dirinya tidak dikasih Allah karena sering gagal dalam hidupnya. Gagal terus, aduh aku kayaknya gak mendapat kasih karena Tuhan. Karena aku gagal terus. Jatuh lagi. Sehingga kita merasa bahwa mana kasih Allah. Tapi pagi ini firman Tuhan berbicara kepada kita semua. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah kepada kita, amin. Katakan kanan kirimu, begitu besar kasih Allah kepadamu. Sekalipun kau gagal, engkau jatuh, ya. Saya mengatakan bahwa begitu besar kasih Allah kepada saudara. Ya. Tidak ada batasnya, tidak bisa diukur. Begitu besar. Terus mengapa Allah mau mengasihi saudara? Ya. Kita dulu daging. Ya, coba cepet dulu, ada yang sudah berubah, bukan daging lagi tubuhnya. Ya. Nah, pertanyaannya mengapa Allah begitu besar mengasihi kita? Sedangkan kita ini daging. Ya. Karena saya mikir Tuhan, apa ya? Kok Tuhan begitu mengasihi saya? Sampai dikatakan dia mau mengorbankan dirinya bagi saya. Apa Tuhan istimewanya saya di hadapan Engkau? Apa istimewanya saya Tuhan sehingga Engkau mau mati, Engkau mau menderita hanya untuk saya. Kasih yang besar diberikan kepada kita. Dan Tuhan tidak pernah melihat seberapa apapun kondisimu. Jadi ketika saya renungkan Tuhan, apa ya dasarnya Engkau mau mengasihi saya? Engkau mau memberikan kasih yang begitu besar kepada saya. Ya. Ketika saya renungkan, Tuhan ingatkan kepada saya Kejadian 1:26, mari kita lihat.
Oke, sudah dapat, kita akan baca bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 26. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi Bapak Saudara Tuhan, dasarnya apa? Mengapa Allah begitu besar mengasihi kita? Dan itu juga membuat iblis juga bingung, kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Apa sih istimewanya manusia? Sehingga dia harus merelakan dirinya. Dia harus turun ke dunia. Dia harus menebus manusia. Menderita. Dianiaya, diolok-olok. Iblis gak terima. Apa istimewanya manusia? Jadi Bapak sekalian Tuhan, apa yang buat Tuhan ingin menebus saudara? Apa yang buat Tuhan memberikan kasih yang begitu besar kepada saudara? Kejadian 1 ayat 26 katakan bahwa baiklah kita, berfirmanlah baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan punya tujuan yang mulia kepada kita. Tuhan punya tujuan yang mulia, yang istimewa terhadap saudara dan saya. Sehingga Tuhan tidak inginkan apa yang menjadi tujuannya itu hilang, itu gagal. Jadi saudara harus mengerti bahwa kasih Allah yang begitu besar itu kan dasarnya karena ada tujuan yang mulia dalam diri saudara. Kita harus melihat dulu, rupanya apa sih yang mendasari Tuhan begitu mengasihi saya? Saya masih gagal. Saya masih jatuh dalam dosa. Saya nggak komitmen kadang-kadang. Saya masih suka ingkar janji. Tapi kenapa Allah masih mengasihi saya? Kenapa Allah mau mengorbankan dirinya untuk saya? Karena Tuhan punya tujuan yang mulia terhadap saudara. Katakan bahwa saya istimewa, amin. Katakan bahwa saya istimewa, amin. Saya mulia dan berharga, katakan amin. Saudara dan saya mulia dan berharga. Dan itu yang membuat iblis gak terima. Itu yang membuat iblis gak terima. Kenapa Tuhan begitu mengasihi manusia? Bahkan ketika di kitab Ayub dikatakan bahwa dikatakan di situ bahwa iblis berjalan-jalan. Dari mana kamu iblis? Katakan, oh sedang berjalan-jalan. Apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Oh dia protes loh. Iyalah orang Tuhan memagari dia, pokoknya diprotek gak bisa apa-apa. Coba kalau proteknya dicabut, masihkah dia akan menyembah Tuhan? Masihkah dia akan bersyukur kepada Tuhan? Iblis protes. Gak rela gitu ya. Kalau Tuhan memberikan kasih yang begitu besar kepada manusia, kepada kita manusia. Tapi itu faktanya, buat kasih Tuhan begitu besar kepada kita. Amin. Jadi karena saudara dan saya mulia. Allah punya tujuan yang mulia sehingga Allah mau mengorbankan dirinya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Ya, kita kembali ke Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Saya akan bacakan ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak sekalian Tuhan,
Tuhan tidak menginginkan satu orang pun binasa. Katakan amin. Karena setiap manusia ya, memiliki tujuan yang mulia dalam hidupnya. Karena itu Allah mau mengorbankan dirinya. Jadi di sini dikatakan bahwa apa yang membuat Allah dengan cara apakah Allah mengasihi kita? Dari Yohanes pasal 3 ayat 16 ini jelas dikatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan cara apa? Dia mengorbankan dirinya. Dengan cara mengutus Yesus Kristus ke dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan siapa? Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menunjukkan kasih yang besar dengan apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, menjadi korban. Ya, ketika saya membayangkan kasih Allah ini, ketika Allah begitu mengasihi kita, ya, tapi orang yang dikasihi tidak merespon kasih itu. Tapi Allah tetap begitu mengasihi manusia. Dengan kata lain, ya, mungkin dianggap bahwa Allah ini bertepuk sebelah tangan, kasihnya kepada manusia itu bertepuk sebelah tangan. Allah begitu mengasihi manusia, tapi manusia tidak merespon, yang menolak kasih Allah. Tapi di sini katakan bahwa Allah mengasihi manusia. Dia berikan kasih yang besar, sehingga dikatakan ia mengaruniakan anak yang tunggal untuk dikorbankan. Sehingga setiap orang yang mau menerimanya diberikan hidup yang kekal. Jadi Allah sendiri mengorbankan dirinya. Ya, waktu di Komsel pernah saya sharingkan mengapa waktu sebelum Yesus, waktu sebelum Yesus disalibkan, berdoa 3 kali sampai 3 saya pernah bagian juga di sini. Ketika kami sharingkan, jadi bahwa saya percaya bahwa sebelum Yesus mengalami penderitaan, saya percaya bahwa dia sudah melihat, sudah tahu semuanya. Bayangkan saudara, kalau seandainya saudara diberikan seperti itu, gitu ya. Saudara tahu dengan jelas apa yang akan terjadi dengan hidup saudara ke depan. Kira-kira bagaimana saudara? Saya mau tanya saudara. Mungkin saudara nggak bisa tidur kali ya. Iya nggak? Saudara nanti akan mengalami ini gitu. Kira-kira seandainya Tuhan izinkan saudara memiliki kemampuan untuk bisa melihat diri saudara ke depan. Dengan jelas, nanti kamu akan mengalami ini. Dan itu dialami oleh Yesus. Bagaimana dia tahu bahwa akan disalibkan. Makanya dikatakan bahwa aku akan menderita. Bahkan ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, di situ di bagian Alkitab, dikatakan bahwa ketika itu Yesus dan murid-muridnya akan ke Yerusalem, di waktu sebelumnya Yesus pernah hampir dilempari pakai batu dengan murid-muridnya. Dan satu ketika Yesus harus ke Yerusalem lagi. Nah, apa yang terjadi? Murid-murid ketakutan, gelisah. Bahkan orang-orang yang mengikuti Yesus katakan ketakutan. Kenapa? Karena trauma. Waktu mereka ke Yerusalem, mereka hampir dilempari batu, hampir dirajam. Apakah Yesus nggak tahu? Tahu. Yesus tahu semuanya. Penderitaan demi penderitaan yang akan dialami Yesus tahu.
siksaan demi siksaan yang akan dialami tahu. Dia harus memikul salib, ya, ke Golgota, dia juga tahu. Makanya ketika di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa, dikatakan bahwa tetesan darahnya, ya, seperti darah dikatakan. Karena begitu berat tekanannya, saudara. Dia menyadari bahwa ini secara daging merasakan begitu berat, ini sakit sekali. Tapi dia berikan pada saudara dan saya. Karena kasihnya, dia merelakan dirinya untuk menanggung semuanya itu. Dia dihina, diolok-olok, dicambuk. Ya. Di minggu lalu, ya, ketika saya membaca di Markus, ya, ketika Yesus ditangkap, waktu habis Taman Getsemani, Yesus ditangkap, dan dia ke waktu di sidang, ya, waktu di sidang Yesus tidak berbicara satu patah kata pun, dan akhirnya di situ akhirnya Yesus dijatuhi hukuman mati, dan dikatakan di situ bahwa dia diludahi, ya. Begitu dia divonis hukuman mati, dia apa? Diludahi dia. Bahkan nggak cuma diludahi, mukanya, kepalanya ditutup dengan kain dan dihajar, dibogem mukanya. Dan sampai di situ, dia dicambuk dengan cambuk yang berduri, yang membuat dagingnya terkelupas. Itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia merelakan dirinya untuk menderita. Dia merelakan dirinya untuk sakit, untuk terluka, supaya saudara dan saya diselamatkan. Artinya begitu besar kasih Allah kepada saudara. Dan ini harus kita sadari bahwa begitu besar kasih Allah kepada diri saya, sehingga tidak mungkin saya tidak menghargai kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada saya. Tidak mungkin saya mengabaikan kasih Allah yang begitu besar yang diberikan kepada saya. Tidak mungkin saya menolak kasih itu. Karena begitu besar kasih itu diberikan. Pengorbanannya begitu luar biasa. Mari kita lihat, saya lanjutkan, kita lihat dalam Roma pasal yang ke Roma pasal 5. Ya, Roma pasal 5 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama. Roma 5 ayat 6. Ketiga, 2, 1. Oke. Karena waktu kita masih apa? Lemah. Kristus apa? Telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita lihat di situ bagaimana, ya, dikatakan karena waktu kita masih lemah. Ketika saudara tidak berdaya dengan dosa, ketika saudara tidak berdaya dengan kuasa dosa, dikatakan Allah menunjukkan
kasih-Nya kepada saudara. Artinya apa? Bahwa Allah tidak pernah menunggu saudara menjadi benar dulu, baru Tuhan terima saudara. Tuhan tidak pernah menunggu saudara menjadi benar dulu. Ya. Tapi dikatakan ketika saudara masih lemah, Allah menebus saudara. Allah menebus kita. Jadi jangan biarkan diri kita dibodohi sama iblis. Kamu tidak akan bisa berubah. Kamu tuh gagal. Kalau kamu manusia gagal, ya gagal saja. Mau Yesus Kristus mati di kayu salib, kamu tidak akan pernah berubah. Itulah perkataan iblis yang sering dikatakan pada kita. Tapi hari ini kita dengar firman Tuhan. Ya. Pada waktu engkau masih lemah, Dia menebus saudara. Dia mati bagi saudara. Jadi tidak ada alasan untuk saudara tidak menghargai kasih Allah yang begitu besar. Karena Dia melakukan segala-galanya bagi saudara. Dia tidak pernah menunggu saudara menjadi bagus dulu. Tuhan tidak menunggu saudara, kamu yang sudah bersih, yang sudah bagus, yang sudah taat, mari datang kepadaku. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Ketika kita masih lemah, Dia memberikan hidupnya, Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Di ayat berikutnya kita akan baca. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik. Ada yang berani mati. Ya, dikatakan bahwa susah memang untuk, ya, bahkan dikatakan mungkin tidak ada orang yang berani mati untuk orang yang tidak benar. Tapi ada mungkin kalau untuk orang yang benar mungkin berani mati. Saya siap pasang badan, ya. Karena dia benar. Ya kan? Aku siap pasang badan. Oh, dia benar. Dia salah hidupnya. Tapi ketika dia melakukan pelanggaran, ya, pencuri, ya, pembunuh, pemerkosa, ya, aku mau pasang badan bagi dia. Ada nggak kakak yang berani begitu? Seorang pembunuh, pemerkosa, pencuri, perampok, begal. Aku mau mati bagi dia. Tidak ada. Tapi hari ini, Yesus mengatakan, Dia mau mati bagi mereka yang melakukan kejahatan, mereka yang melakukan dosa, mereka yang membunuh, mereka yang merampok. Yesus mau mati bagi mereka. Jadi Allah tidak pernah menunggu manusia untuk benar dulu. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih lemah, kita gak berdaya. Allah menunjukkan kasih-Nya, diberikan nyawanya, diberikan hidupnya bagi kita. Dan saya percaya kasih itu ada di antara kita, amin. Kasih Allah itu saudara rasakan, amin. Kasih yang besar. Kasih yang tidak pernah melihat saudara siapa. Tapi Dia berikan kepada saudara. Ya. Saya akan bacakan ayat berikutnya. Akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena apa? Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika saudara dan saya masih berdosa, Yesus sudah mati untuk saudara. Itulah kasih yang besar yang Allah tunjukkan, yang Allah berikan kepada saudara. Dengan cara mati di kayu salib, Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada saudara dan saya.
Bagaimana mungkin kita tidak menghargai kasih yang begitu besar itu? Masihkah kita masih mau menutup mata dengan mengabaikan kasih Kristus yang begitu besar? Kita masih mau hidup dengan diri kita sendiri. Kita masih mau hidup dengan cara berpikir kita sendiri. Sedangkan Allah sudah menebus semua itu. Dari cara berpikir kita. Dari cara hidup kita yang salah. Allah sudah menebus kita. Masihkah kita mau hidup seperti itu? Sekali lagi bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita dan saudara. Amin. Yesus sudah mati bagi dosa-dosa saudara. Yesus sudah mati atas kelemahan-kelemahan saudara. Yesus sudah mati untuk setiap kegagalan-kegagalan dari saudara. Dan hari ini, saudara ada orang benar. Katakan amin. Saudara ada orang merdeka. Amin. Karena semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Jadi tidak ada alasan bagi saudara untuk saudara merenungi nasib ketika saudara mungkin merasa kenapa ya saya gagal? Kenapa kok saya begini ya hidup saya? Kenapa saya kok sepertinya tidak mengalami sesuatu? Saya tidak akan saya percaya bahwa ketika saudara menyadari betapa besar kasih Allah, maka saudara tidak akan berpikir merenungi nasib ketika saudara gagal. Tapi saudara akan berkata, Tuhan, hari ini aku gagal, tapi aku percaya firman-Mu. Engkau sudah mati bagiku. Engkau sudah menanggung kegagalanku. Aku percaya. Aku akan mengalami kemenangan. Aku akan keluar dari setiap persoalan-persoalan dalam hidupku. Aku akan bisa mengatasi setiap kegagalan-kegagalan dalam hidupku. Amin. Sehingga engkau tidak akan bisa lagi mendengar perkataan-perkataan dari si jahat. Engkau tidak bisa dengar itu. Kenapa? Karena hidupmu sudah dipulihkan Tuhan. Ada sini yang masih mendengar iblis berbicara kepada saudara? Masih ada yang bisa mendengar iblis berbicara kepada saudara? Saudaraku, jangan berikan kesempatan. Kalau saya percaya bahwa ketika saya mulai belajar untuk membaca firman Tuhan setiap hari, iblis itu tidak punya kesempatan 1 detik pun atau setengah detik pun untuk berbicara kepada saya. Artinya apa? Tidak punya kesempatan untuk dia bisa berbicara kepada saya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau iblis masih berbicara, masih bisa berkata-kata kepada kita, berarti fokus kita kepada Tuhan itu mulai mulai nggak fokus ya. Fokusnya kepada Tuhan kita udah mulai agak goyang. Itu mari kita latih diri kita. Kita latih diri kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Makanya ya kita di gereja kita dilatih untuk mari baca firman Tuhan setiap hari. Itu untuk melatih supaya supaya iblis tidak punya kesempatan untuk bisa berbicara kepada kita. Ya, masih ingat kenapa Daud jatuh dalam dosa? Masih ingat? Kenapa? Masih ingat kenapa? Karena dia lagi apa? Lagi santai. Nggak fokus kepada Tuhan. Ya. Dikatakan dia waktu di atas angin, dia lagi santai, pokoknya lagi di zona nyamannya lah. Nah, ketika dia di zona nyaman itu, iblis mulai berbicara padanya. Ya, dia gagal, dia jatuh. Kita bandingkan dengan Yesus. Ketika Yesus setelah selesai dibaptis di Sungai Yordan, dikatakan bahwa Roh Allah menuntun dia ke padang gurun, ya, untuk dicobai. Ya.
Walaupun di situ memang iblis berbicara. Tapi kita lihat bahwa iblis tidak punya kesempatan untuk menyatakan, untuk perkataan iblis itu masuk kepada Kristus. Artinya iblis tidak punya kesempatan untuk akhirnya bagaimana perkataannya itu masuk. Nah, seringkali Bapak Ibu, kenapa iblis bisa berbicara kepada kita? Kenapa iblis bisa akhirnya mengarahkan perkataannya kepada kita? Yang pertama memang kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Yang kedua, saya percaya bahwa ketika saudara mulai akhirnya fokus kepada Tuhan, mulai belajar untuk akhirnya masuk ke dalam namanya hadirat Tuhan, saya percaya bahwa iblis tidak punya kesempatan untuk akhirnya bisa berbicara, berkata-kata, mendikte saudara. Minggu lalu ketika saya merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana bahwa setiap jawaban yang saya inginkan itu saya temukan ketika saya ada masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masih ingat ya, Mazmur 73 ya, Bani Asaf, bagaimana ketika dia masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya, Tuhan mulai berbicara kepadanya. Tuhan mulai menyatakan sesuatu kepadanya. Jadi saudara kasih Tuhan, artinya bahwa saudara ketika terus ada dalam hadirat Tuhan, dalam pimpinan Tuhan, maka iblis tidak punya kesempatan untuk berbicara kepada saudara. Karena itu mari kita melatih diri kita untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita melatih diri kita untuk terus fokus kepada Tuhan. Ada amin? Oke, yang keempat. Masih di Roma pasal yang kelima tadi. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan apa? Diselamatkan oleh hidupnya. Yang keempat, Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Kita lihat itu bagaimana Allah memperdamaikan kita. Bukan kita yang berdamai dengan Allah, tapi Allah memperdamaikan kita. Bahkan dikatakan di situ, ketika saudara masih apa? Seteru. Ketika saudara masih belum berkeinginan untuk berdamai dengan Tuhan, tapi Allah sudah berinisiatif untuk mendamaikan saudara dengan dirinya. Begitu luar biasa kasih Allah. Bahkan kadang ketika engkau masih bermusuhan dengan aku, ketika engkau masih menjadi musuhku, aku sudah berniat untuk mendamaikan kamu dengan aku. Ketika saudara sedang berlawanan dengan Allah, dikatakan bahwa Allah mendamaikan saudara lewat kematian itu. Jadi jangan beralasan lagi dengan hidup saudara. Engkau sudah diperdamaikan dengan, katakan amin. Amin. Katakan, aku sudah diperdamaikan dengan Allah. Tidak ada alasan saudara untuk tidak datang kepada Allah. Dan saya percaya, karena kasih Allah yang besar ini akan membuat saudara semakin jatuh cinta kepada Tuhan. Akan membuat saudara semakin mengasihi Tuhan, semakin ingin mengenal Tuhan. Oke. Kita baca selanjutnya.
Dan bukan hanya itu saja. Kita malah apa? Bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya. Saudara kasih Tuhan, ya dikatakan situ, katakan dan bukan hanya itu saja, saudara. Jadi Tuhan nggak hanya sekedar memperdamaikan saudara, tidak hanya sekedar mengorbankan dirinya, tapi dikatakan situ, ya. Dan bukan hanya saja, kita malah apa? Bermegah. Ya. Saya coba lihat bermegah itu ya kalau bermegah itu biasanya kalau saya punya rumah besar, rumah saya besar ya. Biasanya kan gitu ya, bikin konten, wah depan rumahnya besar gitu ya. Ada yang orang bikin konten, wah sudah 3 tahun gitu ya, 3 tahun terkumpul, ya akhirnya saya bisa lihat, sekarang bukan beli rumah gitu ya, baru bisa beli HP katanya, HP-nya aja. Ya, kadang-kadang orang ya bermegah itu ya artinya dia senang dengan apa yang dia punya. Ya. Dia senang dengan apa yang dia miliki. Ya, bahkan ya bisa sedikit itu dengan apa? Ya, beda tipis dengan sombong, ya. Tapi apakah itu yang Allah maksudkan? Alkitab maksudkan bermegah. Ya. Kita lihat di dalam Yeskiel. Saya minta waktu sedikit ya. Yeskiel 9 ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena apa? Yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Ya, di situ katakan bahwa dimaksudkan kita diberikan hak untuk bermegah, artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan dirinya untuk dikenal oleh saudara. Tuhan memberikan dirinya untuk bisa saudara kenal. Tanpa ada syarat apapun. Tanpa ada syarat apapun. Makanya dikatakan bahwa dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Yesus. Oleh karena Yesuslah saudara dan saya bisa mengenal Dia. Kita tahu tentang Allah. Kita tahu tentang pribadinya. Sehingga kita bisa bermegah dalam Allah kita. Itulah kasih yang besar yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan hidupnya. Dia mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan segala-galanya. Dan dia memperdamaikan kita dengan dirinya. Sehingga setiap kita boleh memiliki hati. Untuk akhirnya kita bisa terus mencari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Dan itu yang Allah kehendaki dari kita. Amin. Sebelum kita nanti melayani perjamuan, saya undang kita sebagai dulu kita akan berdoa. Firman Tuhan. Silakan Bapak Ibu bisa berdiri. Hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus.
2.500 tahun yang lalu Yesus tergantung di atas kayu salib. Darahnya bercucuran. Tubuhnya hancur karena cambuk. Penderitaan yang begitu sakit dialami 2.500 tahun yang lalu. Dan dia lakukan itu karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dia tidak ingin saudara binasa. Dia tidak ingin manusia binasa. Dia tidak ingin manusia dihukum karena kesalahan-kesalahannya. Dia tidak ingin manusia dihukum karena kegagalan-kegagalan dalam hidupnya. Maka dia berikan dirinya. Dia berikan dirinya untuk menderita. Dia berikan dirinya untuk mati di atas kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dan tetesan darah itu yang menyelamatkan kita. Setiap luka-luka itu dia berikan bagi kita. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita mengalami kesembuhan. Jangan keraskan hatimu, Bapak Ibu Saudara. Lembutkan hatimu, pandang kepada Kristus, Allah yang sudah mengorbankan dirinya. Karena kasih yang begitu besar kepada saudara. Dia korbankan dirinya supaya saudara tidak menderita, supaya saudara tidak binasa. Saudara diangkat. Dari kesia-siaan kepada kemuliaan. Kalau ada di antara engkau yang masih takut gagal dalam hidupmu saat ini, engkau yang sering dihantui dengan kegagalan, engkau yang sering dihantui dengan kecemasan, hari ini saya mau katakan bahwa Kristus sudah mati bagi saudara. Dia sudah menebus saudara. Dia sudah memperdamaikan saudara. Engkau sudah dipulihkannya. Darahnya sudah dicurahkan bagi engkau. Saatnya kau datang kepada Tuhan, katakan, Tuhan, terima kasih untuk darah dan pengorbananmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar atas hidupku. Ampuni aku Tuhan. Aku seringkali merasa gagal. Aku merasa tidak berdaya. Ampuni aku Tuhan. Biar hari ini Tuhan memulihkan engkau. Karena kasih yang besar Dia memulihkan engkau. Karena kasih yang besar Dia memulihkan engkau. Mengangkat engkau. Menjadikan engkau berharga dan mulia. Lepaskan segala kegagalanmu dalam nama Yesus. Taruh segala kegagalanmu saat ini dalam nama Yesus. Saya mau katakan bahwa seluruh kelemahan-kelemahan sudah disalibkan 2000 tahun, 2500 tahun yang lalu di atas kayu salib. Bahkan dikatakan engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Bahkan ketika kau masih setru, ketika kau masih musuh Allah, engkau sudah diperdamaikan dengan Allah. Bukalah hatimu dan katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu.
Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk diri-Mu yang Kau serahkan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Kau Tuhan sudah menebus kami, dan oleh biru-biru kami sudah disembuhkan, dan kami sudah Kau berikan kehidupan yang kekal Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau juga memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan di depan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kemenangan itu sudah Kau serahkan bagi kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau akan menyediakan bagi kami Tuhan kehidupan yang kekal itu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau menikmati diri-Mu yang Kau sudah serahkan bagi kami. Kami mau menikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berfirman bagi kami, berkata-kata kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan buka firman Tuhan. Oke. Silakan duduk saudara. Silakan. Buka 1 Korintus 11. Dari ayat 23 sampai 32 kita akan baca. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipertekan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa yang cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk dipersembahkan bagi kita. Dirinya sudah dipersembahkan bagi kita. Dia sudah menjadi korban yang tercurah bagi kita. Ia memecah-mecahkan dia memberikan tubuhnya itu kepada kita supaya dipecah-pecahkan dan diserahkan bagi kita, supaya kita akhirnya mengingat akan Dia. Lalu dikatakan bahwa ketika dikatakan inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Dia sudah mempersembahkan tubuhnya, Dia sudah menyerahkan dirinya untuk kita supaya kita menikmati itu. Dan kemudian dikatakan demikian juga ya, ayat 25-nya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah peringatan janjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus mengingatkan kepada kita bahwa Dia sudah memberikan tubuhnya itu sebagai cawan atau perjanjian baru yang dimantarkan oleh darah Tuhan. Darahnya sudah tercurah bagi kita, dan oleh karena darahnya kita sudah dibeli, oleh karena darahnya kita sudah ditebus, dan itu menjadi peringatan akan kita. Lalu kita harus mengingatnya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi ketika kita memberitakan kematian Tuhan, ketika dikatakan sudah setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang ketika kita makan roti dan minum cawan itu.
Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan itu, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi kalau kita makan roti dan minum darah dari cawan, minum dari cawan itu, kita tidak mengakui saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang kita kenal, yang kita kasih, yang harusnya kita kasih, kita masih ada sakit hati, kecewa, kita berdosa pada Tuhan. Tuhan tidak ingin itu. Tuhan ingin kita bereskan satu dengan yang lainnya. Kita harus minta maaf satu dengan yang lainnya. Jangan ada malu minta maaf. Jangan sungkan untuk minta maaf. Minta maaf itu sesuatu yang harus dibiasakan. Kalau kita memang salah, kita harus minta maaf. Oke? Ada bapak ibu di sini yang sungkan untuk minta maaf? Ada saudara-saudara yang sungkan minta maaf? Tidak ada yang perlu sungkan. Harus dibiasakan. Umat Tuhan harus membiasakan diri supaya memaafkan itu satu yang lumrah, dan kita harus minta maaf kalau kita salah. Itu harus dibiasakan. Tidak boleh dibiasakan. Oleh karena itu setiap kita harus terbuka satu dengan yang lainnya. Amin. Oke. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus pada waktu dia mau disalahkan itu, dia mengambil cawan itu, mengambil roti dan cawan itu, lalu dia memecah-pecahkannya dan membagikan bagi kita, dan cawan itu kita minum. Lalu dia mengingatkan kita supaya kita mengingat akan pengorbanan dia. Apa yang dilakukan Yesus di sini? Yesus memberikan apa yang menjadi bagian dia. Oleh karena dia mau mati bagi kita, dan dia ingin supaya kita mengingatnya dengan cara apa? Dengan cara melakukan perjamuan Tuhan, makan perjamuan Tuhan. Oleh karena itu perjamuan Tuhan dikatakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Itu bukan perjamuan diri kita yang menjamu, tapi Tuhan yang menjamu kita. Tuhan yang mengundang kita untuk duduk bersama-sama, untuk makan bersama-sama. Oleh karena itu undangan Tuhan itu sangat besar kasihannya. Oleh karena itu apa yang dilakukan Tuhan bagi kita, kita diundang Tuhan hari ini untuk makan roti itu dan minum cawan dari cawan, minum darah dari cawan itu. Kita akan mengingat apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Dia mengingatkan kepada kita bahwa apa yang dia kerjakan itu supaya selalu diingat oleh kita. Bukan hanya di foto-foto yang dipajangkan bagi kita, bukan itu. Tapi kita mengingat ketika kita mau makan, kita mengingat ini adalah tubuh Tuhan. Setiap saudaraku adalah tubuh Tuhan, anggota tubuh Tuhan. Tidak ada yang saya kecewa dengan satu dan lainnya. Saya harus bereskan. Amin. Amin. Nah, itu yang harus ada bagi kita. Kita harus makan darah Tuhan, dan kita mengakui bahwa darahnya sudah terjual bagi kita. Semua ada saudara-saudara kita. Tidak ada yang kecewa bagi kita. Oke, nggak ada yang sakit hati, kecewa. Kalau nggak ada, saya minta waktu dulu 5 menit. Ambil waktu, kesempatan bagi kita untuk berdoa kepada Tuhan, untuk membereskan kalau memang ada yang salah dalam diri kita, membereskan pada saudara kita. Mari kita datang pada Tuhan dan kita mau berdoa. Oke? Mari kita dudukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Yes, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Ini adalah kesempatan emas bagi kami untuk kami mengingat akan Engkau. Engkau mengingatkan kepada kami Tuhan apa yang sudah Engkau lakukan, yang Engkau berikan bagi kami. Engkau berikan tubuhmu dan darahmu Tuhan bagi kami, untuk kami selalu mengingat akan Engkau Tuhan. Engkau sudah mati dan kamu mengingatkan kami untuk kami selalu mengingat akan Engkau. Dan Engkau sudah memberikan Tuhan tubuh dan darahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sudah berikan Tuhan. Engkau sudah menyerahkan nyawamu bagi kami untuk menebus dosa-dosa kami. Kami sudah dikuduskan oleh darahmu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu yang mahal Tuhan bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk darahmu yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau korbankan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami satu dengan lainnya. Kami tidak ada menyimpan kekecewaan satu dengan lainnya.
tidak menyimpan sakit hati. Semua kami sudah satu dan satu dengan lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Biarlah Engkau yang mengurapi kami. Kami menyerahkan semuanya Tuhan dalam tangan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada saudara yang kecewa? Ada yang mau bereskan? 5 menit? Kalau nggak ada, kalau semua yang menganggap saudara satu dengan lainnya, berarti saudara bisa makan roti dan minum cawan itu. Tapi kalau saudara kecewa, kau harus minta maaf. Oke? Kalau kau tidak ada di sini orangnya, kau bereskan nanti. Kau datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan dulu. Kau bereskan nanti. Jadi jangan makan dulu dan minum cawan itu kalau kau belum bereskan. Amin. Oke. Kalau begitu kita akan siap makan minum dan cawan itu. Silakan maju ke depan, saudara yang akan melayani Tuhan. Ya, kita akan menikmati firman Tuhan. Kita berdoa kembali. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kau sudah memberikan kepada kami Tuhan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Apa yang sudah Engkau mau lakukan Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa Tuhan. Kau memberikan nyawa-Mu Tuhan, hidup-Mu Tuhan bagi kami, untuk kehidupan kami Tuhan, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal dan kami beroleh satu dan lain menjadi saudara satu dan lainnya, dan kami bisa mengambil bagian khusus dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Roh Kudus, Engkau yang mengurapi kami, mempersiapkan kami Tuhan untuk dipakai oleh Engkau. Roh-Mu yang bekerja atas kami, bergerak atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima ini dengan sukacita. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu bisa serahkan kepada saudara kita. Yesusku,
kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang Kau sudah serahkan bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau. Engkau menyerahkan tubuh-Mu Tuhan untuk dipersembahkan bagi kami. Engkau telah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang sudah dipecah-pecahkan Tuhan, untuk menebus kami, sehingga kami dari banyak orang Tuhan sudah menjadi satu, sehingga kami disatukan oleh darah-Mu, disatukan oleh tubuh-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan dari orang yang berbeda-beda Tuhan, satu dari lainnya Tuhan. Kami dari banyak suku menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Kau curahkan Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur bahwa darah tubuh-Mu ini sudah dipecah-pecahkan bagi kami, dan kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan Yesus. Mari kita makan Tuhan. Pegang anggur di tangan kanan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anggur ini Tuhan. Ini adalah darah-Mu Tuhan, sudah dicurahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan bagi kami. Terima kasih Kau membeli kami dengan darah-Mu. Kami sudah dikuduskan oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami disembuhkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Tidak ada sakit penyakit apapun juga dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami semua sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami sudah diberikan hidup yang kekal oleh karena darah-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami mau mengucap syukur atasnya Tuhan, dan kami mau memenuhinya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan memuji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau memberi kami dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah dikuduskan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah dikuduskan, dilayakkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah dikuduskan dan kami layak bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami layak dipersembahkan bagi Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Kau sudah memberikan kepada kami hidup yang kekal. Dan kami bersyukur kepada Engkau Tuhan bahwa Kau sudah memberikan hidup kekal kepada kami, supaya kami memerintah bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan memerintah bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Bersama-sama Engkau Tuhan kami akan memerintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Ini hidup kami Tuhan, yang kami persembahkan bagi Engkau. Bila hidup kami dipersembahkan bagi Engkau, menjadi cawan bagi Engkau. Bila kami Tuhan akan dipecah-pecahkan juga bagi orang lain Tuhan, bagi banyak orang Tuhan, supaya menjadi berkat, supaya mereka menjadi bagian dari bagian daripada apa yang sudah Kau berikan bagi mereka Tuhan, nyawa-Mu dan darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan telah memberkati kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes Tuhan. Di
bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kalau Engkau yang membawa kami Tuhan ke tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah berbuat bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan, sehingga kami ada tempat ini. Kami bersyukur bahwa kami bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami meninggikan Kau, dan biarlah roh Tuhan terus bekerja bagi kami, membawa kami terus memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah roh-Mu yang mengurapi kami, siapkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu, kami bersuka cita karena Engkau yang berkati kami. Kami bersuka cita Tuhan, kami memberkati Engkau Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Engkau memberkati apa yang kami persembahkan. Biarlah Engkau menguduskannya Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah roh-Mu yang mengurapi hamba-Mu yang memakainya Tuhan, dan memakainya Tuhan untuk keperluan kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah roh-Mu yang bekerja atas mereka, untuk mereka membagikan kepada hamba-Mu dan kepada kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Tuhan untuk apa yang sudah Kau berikan, dan kami bersyukur bahwa Kau sudah memberikan kepada kami berkat-Mu, dan Kau yang memberkati kami Tuhan, yang kami pulang dalam damai sejahtera-Mu, dan roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami, memberkati kami, mengurapi kami, dan persiapkan kami Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu. Biar roh-Mu yang mengurapi kami, mempersiapkan kami Tuhan, memberikan kepada kerajaan-Mu. Pakailah kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa kami akan pulang dalam damai sejahtera-Mu. Roh-Mu yang mengurapi kami dan mempersiapkan kami Tuhan dalam minggu ini Tuhan. Oh, kami akan memberkati Engkau dan pakai kami Tuhan, dan biarlah Engkau memberkati segala apa yang kami kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan diri kami kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati-Mu saudara.